Ya, minggu yang lalu kita sudah bicarakan tentang membran biologis dan mekanisme transport obat ya. Yang intinya yang paling dominan itu sebetulnya difusi pasif ya. Dan obat-obat kebanyakan ditransport ke dalam tubuh melalui mekanisme difusi pasif. Dan kemarin kita sudah memahami juga bahwa difusi pasif ini dipengaruhi oleh mekanisme perlintasan obat melalui difusi pasif ini dipengaruhi oleh tempat di mana obat itu diserap ya. Nah, di antaranya pH. pH. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana hubungan pH dengan pKa ya, dan dirumuskan dengan kemarin dirumuskan dengan persamaan Henderson-Hasselbalch ya, yang intinya di suatu lingkungan apabila terjadi perubahan ya, pH yang lebih rendah untuk asam itu akan meningkatkan ya difusinya. Dan untuk basa apabila pH-nya di atas pKa ya, itu akan meningkatkan difusi. Tapi ketika kita membandingkan organ lambung dan organ usus, mana yang paling banyak penyerapannya? Tentunya adalah organ usus ya, mulai dari usus 12 jari ya, ke halus terus sampai ke kolon. Maka itu adalah tempat-tempat dominan terjadinya absorpsi. Nah, untuk lebih melihat bagaimana kondisi absorpsi di tiap rute pemberian obat, maka kita akan bicarakan hari ini tentang rute pemberian obat ya. Mana ini? Ya, inilah secara umum ya jalur administrasi obat atau administration route ya dari obat. Ada enteral, parenteral, topikal ya. Anda sudah mengenal. Mungkin di farmaseutika dasar ya mungkin sudah diajarkan juga ini tentang rute pemberian obat. Sekarang kita bahas lagi untuk melihat nanti dan mendiskusikan kondisi aspek biofarmaseutik dari setiap rute pemberian obat tersebut ya. Atau ini ya. Enteron ya itu berarti alimentary atau gastrointestinal tract ya. Jadi jalur yang melalui saluran pencernaan ya, enteral. Kemudian parenteral berarti di luar jalur enteral, yaitu melalui pembuluh darah ya. Kemudian topikal itu kulit ya, melalui kulit, masuk mungkin di sini transdermal juga ya di situ, perlintasan melalui kulit. Untuk enteral bisa masuk ke dalamnya tentunya rute oral ya, yang paling utama. Kemudian sublingual juga karena di mulut ya, mulut itu bagian dari saluran pencernaan. Nah, kemudian bukal di bawah pipi ya, sublingual di bawah lidah, bukal itu antara gusi dan bawah pipi ya, bukal. Kemudian rektal, yaitu melalui pemberian melalui rektum. Rute oral ini mengacu kepada dua tipe pemberian ya. Bisa aplikasi pada mulut secara topikal ya, seperti yang tadi kan, atau untuk mengatasi permasalahan sakit di sekitar mulut, maka ini menjadi topikal juga sebetulnya ya.
kemudian atau ditelan sepanjang saluran gastrointestinal ya. Jadi absorpsinya terjadi di sepanjang saluran pencernaan. Rute oral ini biasa disebut juga dengan PEROS ya, PO. Keuntungannya untuk rute oral ini merupakan pemberian yang nyaman buat pengguna ya, dapat dilakukan sendiri dengan mudah dan bebas nyeri. Absorpsinya terjadi sepanjang saluran pencernaan ya. Murah dibandingkan dengan kebanyakan rute parenteral maksudnya. Nah, tapi selain keuntungan juga ada kelemahan ya. Yang paling menonjol itu adalah bagi obat-obat yang mengalami first pass effect ya. Maka rute oral ini menjadi satu hal yang harus diantisipasi ya. Karena obat yang diberikan secara oral itu akan diserap melalui kapiler-kapiler darah yang nanti masuk ke dalam hati ya. Sebelum ke sistem sirkulasi umum, dia masuk ke hati dulu, sehingga mengalami first pass effect. Kemudian juga bisa mengiritasi mukosa lambung ya, sehingga terjadi mual dan muntah. Kemudian efeknya terlalu lambat ya jika untuk tujuan emergensi. Kemudian bisa juga aspek rasa ya, di situ mengganggu ya untuk beberapa yang mungkin obatnya pahit dan tidak diformulasi secara salut ya apa adanya. Nah, ini bisa menyebabkan rasa tidak enak. Kemudian juga rute ini tidak bisa diberikan kepada pasien yang tidak sadar ya. Nah, ini beberapa bagian yang berperan di dalam absorpsi pada rute oral, itu di lambung dan di usus ya. Nah, ini yang di lambung. Nah, di sini ada beberapa lapisan-lapisan yang berperan dalam absorpsi. Ada epithelial surface. Ya, itu bentuknya seperti itu ya, berlipat-lipat yang tersambung dengan kapiler darah lah, lamina propria ya. Dan juga di situ ada lapisan mukosa muscularis. Ya, ini bagian-bagian yang berperan di dalam absorpsi ya. Nah, nanti apabila kita menginginkan obat itu diserap di usus lebih cepat, maka biasanya obat harus segera dilewatkan ya melalui sphincter pyloris, kemudian masuk ke usus halus. Jadi nanti transit times obat di lambung itu akan berpengaruh ya kepada laju penyerapan. Dalam keadaan terisi penuh biasanya agak lambat ya. Kalau kosong biasanya lebih cepat ya. Tapi masalahnya kalau lambung kosong itu hati-hati obat-obat yang bisa mengiritasi ya. Nah, sekilas tentang first pass effects. First pass effect itu istilah yang digunakan untuk metabolisme hepatis ya, atau metabolisme yang terjadi di hati, karena metabolisme bisa terjadi di beberapa tempat, tapi yang dominan adalah memang di hati. Dari suatu zat aktif farmakologis ketika diserap dari usus ya, dan dikirim ke hati melalui sirkulasi vena porta. Nah ini, jadi ada ini vena porta ya, jadi setiap saluran pencernaan, kapiler-kapilernya itu akan berkumpul ke sirkulasi vena porta, kemudian dari vena porta ini ke hati ya. Maka di hati itulah terjadi biotransformasi. Kalau zat aktifnya adalah senyawa induknya, maka first pass effect ini akan merugikan ya. Nah, lain cerita kalau prodrug. Semakin besar first pass effects, maka probabilitasnya semakin rendah ya. Dan semakin sedikit zat mencapai sirkulasi sistemik. Gitu. Nah, bagaimana menghitung derajat first pass effects? Yaitu dengan menggunakan
rumus extraction ratio ya, rasio ekstraksi. Jadi berapa banyak obat yang diekstraksi oleh organ tersebut. Jadi kalau masuk 100%, keluar 80%, berarti extraction rasionya 20%. Jadi yang diekstraksi oleh hati itu adalah 20%. Nah, besar kecilnya extraction ratio ini dipengaruhi tentu oleh clearance ya, clearance dan aliran darah yang ke hati ya, ki hati ya. Ada clearance di sini CL hati dan ki yang ke hati ya, aliran darah yang ke hati. Biasanya aliran darah yang ke hati itu 90 liter per jam. Jadi kalau ki-nya semakin besar ya, semakin cepat, maka IR-nya itu, extraction ratio-nya itu semakin kecil. Nah, atau clearance, tergantung kepada clearance. Jadi kalau clearance itu parameter eliminasi ya. Nah, kalau metabolisme itu kan bagian daripada eliminasi juga ya. Eliminasi di hati, maka di situ parameternya adalah clearance hati ya. Extraction ratio besar kecilnya tergantung kepada besar kecilnya clearance. Kalau clearance-nya besar, itu artinya obat yang dieliminasikan besar ya. Jadi extraction ratio-nya besar. Jadi R di sini adalah clearance dibagi dengan Q. Dan di sini extraction ratio ini bisa dipakai untuk menghitung bioavailabilitas ya, systemic drug bioavailability atau F besar ya. Nanti kita akan bahas tersendiri tentang bioavailabilitas ya, satu pertemuan. Nah, simbol daripada bioavailabilitas itu biasanya F besar ya, karena nanti ada F kecil juga. Di sini F kecil itu kadang-kadang di farmakokinetik itu F kecil itu adalah sisa obat yang tertinggal di dalam tubuh ya, sebelum pemberian berikutnya dalam multiple dosis regimen. Nanti itu di farmakokinetik. Di sini juga F kecil ini dipakai untuk menyatakan derajat absorpsinya berapa persen ya. Nah, jadi bioavailabilitas itu adalah derajat absorpsi dikalikan 1 min extraction ratio ya. Jadi kalau extraction rasionya 20% tadi ya, 1 min 20, 80. Jadi tinggal 80% bioavailabilitasnya. Semakin besar extraction ratio, berarti semakin kecil bioavailabilitasnya ya. Nah, jadi semua jalur enteral itu yang melalui gastrointestinal tract akan terhubung ke pena apa tadi? Porta ya. Pena porta sehingga masuk ke hati. Nah, ini gambaran extraction ratio yang tadi ya. Jadi kalau obat masuk, sini warnanya biru, kemudian biru lagi, nah itu artinya extraction ratio-nya kecil ya, atau mungkin tidak terjadi. Tapi kalau masuk biru, keluar biru muda gitu, menjadi metabolit, nah ini berarti extraction ratio-nya tinggi ya. Gambarannya seperti itu. Ini tergantung kepada clearance ya. Semakin tinggi clearance, extraction ratio semakin tinggi. Tapi bergantung kepada nanti aliran darahnya. Kalau aliran darahnya besar, nah, extraction ratio-nya kecil ya. Kalau aliran darahnya lambat, nah maka extraction ratio-nya ibaratnya diberikan waktu ya. Diberikan waktu yang lebih ya untuk mengekstraksi. Gitu. Jadi ibaratnya kalau hanya cepat dilintaskan itu extraction ratio-nya rendah. Tapi kalau agak lama ya melewati hati itu, si aliran darahnya lama, nah itu apa namanya? Tadi apa satuannya liter per jam ya, nah, liter per jam. Jadi kalau liter per jam daripada aliran darah ke hati itu besar, extraction ratio-nya rendah ya, dan sebaliknya.
Kemudian ini bentuk-bentuk kesediaan yang diberikan secara oral, untuk rute oral ada tablet, kapsul, ya, kemudian bisa juga larutan ya, cairan-cairan, suspensi, sirup, eliksir ya. Kemudian rute sublingual. Jadi untuk rute sublingual ini obat atau sediaan obat diletakkan di bawah lidah. Ya. Kemudian di bawah lidah itu banyak mukosa-mukosa yang berperan di dalam absorpsi. Maka disitulah terjadi absorpsi ya. Apa ini keuntungannya? Ekonomis, dapat diakhiri segera ya. Kalau ada apa-apa ini tinggal diambil aja ya di bawah lidah, keluarkan gitu. Salah obat misalnya. Fast efeknya itu dapat dihindari ya. Karena di sini masuk ke kapiler-kapiler darah yang ke sistem sirkulasi umum ya, tidak ke hati. Kemudian absorpsi juga bisa berlangsung secara cepat ya. Namun ini ada beberapa kelemahan, unpalatable dan bitter drug. Jadi tidak nyaman ya rasanya, apalagi untuk kalau ukurannya lebih besar ya sini. Tidak nyaman dan juga bisa pahit ya obatnya. Kemudian bisa mengiritasi mukosa oral di sini. Kemudian untuk dosis-dosis yang besar ini tidak bisa diberikan, terbatas ya. Dan beberapa obat memang kurang bagus absorpsinya ya. Jadi hanya sebagian saja yang mungkin cocok untuk diberikan secara sublingual. Kemudian bukal, nah ini gambarannya. Seperti itu ya, ditempatkan di antara gusi dan pipi bawah ya. Seperti itu, absorpsinya terjadi pada jaringan mukosa bukal. Di sini ada mukosa juga di sini ya, tempat terjadinya absorpsi. Nah, memang agak lama ya ini, 1 jam masih seperti itu, 5 jam, 10 jam. Jadi memang harus sabar ya di sini. Formulasinya seperti apa? Ini memanfaatkan ini ya, daya lengket dengan mukosa. Jadi nanti sistemnya mukoadhesif ya. Keuntungannya untuk rute bukal ini sama ya, tadi bisa menghindari fast effect, kemudian absorpsinya bisa cepat juga, dan obatnya bisa stabil ya, artinya tidak terganggu oleh cairan-cairan digestif dari saluran pencernaan ataupun pH-pH yang ekstrim ya. Kemudian kelemahannya memang tidak nyaman ya buat pasien, apalagi tadi harus sampai berapa jam ya. Kemudian ya ini juga terbatas ya, sama. Jadi dosisnya terbatas. Kemudian juga bisa bisa hilang keuntungan rute bukal ini. Misalkan fast effect, absorpsinya cepat dan drug stability ini bisa tidak diperoleh kalau obatnya malah tertelan ya. Jadi jangan tertelan. Kemudian yang keempat, rektal. Rute rektal ini bisa digunakan untuk anak-anak ya. Kemudian bisa menghindarkan fast effect ya. Tapi juga bisa tidak ya. Jadi tergantung nanti ini cara pemberiannya, harus hati-hati ya, karena di rektum itu ada vena cava, ada vena porta ya. Kalau vena cava itu agak di bagian bawah ya. Vena porta agak ke atas. Nah itu, jadi kalau terlalu masuk ke dalam itu bisa masuk ke kapiler porta dan ke hati ya. Jadi, ya, tapi secara umum suppositoria itu kan dari bawah ya, dari bawah. Jadi mungkin sedikitlah yang masuk ke kapiler yang salurannya vena porta ya. Jadi ini masuknya ke vena cava sehingga tidak mengalami fast effect. Tapi kalau masuk sedikit ke vena porta itu bisa mengalami fast effect. Jadi sedikit lah ya itu.
bisa digunakan untuk yang tidak sadar ataupun yang sulit menelan atau muntah ya. Konsentrasi yang tinggi ini bisa dengan cepat tercapai. Kelemahannya ini tidak nyaman, kemudian absorpsinya lambat, dan juga mungkin bisa ini ya agak gagal gitu ya. Kemudian iritasi atau inflamasi pada bagian mukosa rektal. Ya, kemudian selanjutnya parenteral ya. Jadi pemberian melalui pembuluh darah ya, dengan cara diinjeksikan ataupun diinfuskan. Nah, ini nanti farmakokinetiknya, farmakokinetik intravena, bolus ya, atau intravena infus ya, infus intravena. Itu berbeda ya farmakokinetiknya. Absorpsinya di sini untuk yang injeksi intravena ini tidak ada ya. Jadi langsung membypass LDA proses, membypass fase biofarmaseutik. Jadi langsung ke sistem sirkulasi. Ya, ini ya keterangan-keterangannya bisa Anda baca kenapa disebut parenteral. Jadi ini membypass saluran gastrointestinal tract ya. Macam-macam injeksi ya atau parenteral. Parenteral itu bisa dalam bentuk injeksi atau inhalasi ya. Injeksi contohnya intravena, intramuskular, subkutan ya. Yang intramuskular subkutan ini bisa dipakai sebagai rute untuk pemberian vaksin yang sekarang sedang ramai ya, vaksin COVID. Nah, bagaimana cara menyuntik intramuskular dan subkutan itu berbeda ya. Kemudian intraarterial, intraartikular, intratekal, intradermal ya. Itu macam-macam daripada injeksi parenteral. Anda bisa perdalam satu persatu ya. Nanti semuanya kondisi biofarmaseutiknya ini kecuali intravena ya, dan yang lain-lain seperti intramuskular, subkutan ini masih ada proses absorpsi ya. Inhalasi, absorpsi melalui paru-paru ya. Nah, kita bahas satu-satu. Ini intravena, keuntungannya BA-nya 100%, kemudian konsentrasi bisa kita atur ya, ingin berapa. Kemudian bisa dalam besar juga, bisa dipakai untuk yang mual muntah dan diare ya. Kemudian situasi emergensi juga bisa dipakai ya. Kemudian post effect ini bisa dihindarkan. Kemudian bisa menghindarkan gastric manipulation ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan penyakit gastrik ya. Kerugiannya iritasi atau selulitis, ya, tromboflebitis, kemudian juga ini agak repot ya kalau mau mengulang ya, karena ini bersifat invasif, melukai ya. Jadi kalau mau melakukan pengulangan injeksi itu ya cukup membuat tidak enak ya. Kemudian, nah ini kalau ada sesuatu yang kesalahan dan sebagainya, ini agak sulit ya untuk determinasi. Kemudian juga perlu bantuan untuk menginjeksikannya, orang yang terlatih. Kemudian juga bisa mengakibatkan infeksi, ya, cukup mahal. Kemudian kurang nyaman dan menyakitkan ya. Itu beberapa kelemahannya untuk intravena ya. Rute intramuskular, nah ini cara menyuntik intramuskular tegak lurus ya, ke otot. Kalau agak miring itu bisa ke jaringan subkutan.
Jadi ada beberapa teknik ya. Untuk keuntungannya intramuskular, rute intramuskular adalah absorpsinya ini bisa terjadi secara seragam, kemudian cepat ya onset of action-nya, kemudian agak ya apa namanya mild irritants ya, jadi apa namanya iritasi yang apa namanya zat-zat iritan yang moderat gitu, ini dapat diberikan ya. Jadi ya zat-zat yang bersifat mengiritasi itu dengan intramuskular mungkin jadi tidak bermasalah ya, tapi yang mild ya, yang mild iritan, bukan yang strong. First pass effect dapat dihindarkan di sini ya. Kemudian faktor gastrik ini dapat dihindari juga. Kelemahannya ini hanya sampai 10 mili ya, pengobatan ini pemberiannya. Yang paling besar itu jarum suntik 10 mili ya. Kemudian bisa terjadi lokal pain ya. Kalau sekarang banyak yang menghindari divaksinasi ya, karena takut ya lihat jarum besar kan itu. Mahal, kemudian bisa terjadi infeksi, kemudian bisa terjadi kerusakan saraf. Subkutan ini diinjeksikan di bawah kulit ya, di bawah kulit. Absorpsinya lambat, bisa dipakai untuk aksi yang diperlama ya, atau apa namanya jadikan cara pemberian implan ya. Implan adalah tablet ya, ataupun kapsul berpori yang dimasukkan ke dalam jaringan longgar ya, melalui teknik insisi kepada kulit ya. Contohnya di sini apa? Obat-obat hormon yang bisa diberikan secara subkutan. Sebagian vaksin juga ada yang diberikan dengan cara subkutan. Ada intraarterial di sini. Ya. Ini injeksi kepada pembuluh arteri, jarang digunakan untuk obat yang kanker ya. Biasanya dipakai untuk efek lokal. Kemudian bisa juga obat-obat yang digunakan untuk tujuan diagnosis ya, pada penyakit-penyakit pembuluh darah tepi ya. Intraartikular, nah ini gambarannya ya. Jadi biasanya menyuntikkan kortikosteroid ya ke jaringan ini apa namanya sambungan lutut ya, sambungan lutut. Contohnya hidrokortison ya, atau apa ya kalau sekarang glukosamin ya, banyak juga ya dipakai untuk menyuntik, atau misalnya apa kolagen ya, kolagen bisa juga. Kemudian intradermal, nah ini di bawah lapisan dermis ya, obat diberikan pada lapisan kulit dermis ya. Cukup sakit ya, kemudian ini tambahnya digunakan untuk tes sensitivitas obat ya, apakah seseorang itu ada alergi atau apa ya. Suntikan dulu dengan cara intradermal. Penisilin misalnya ini ya, atau antitetanus serum, ATS ya juga melalui intradermal. Nah, termasuk di sini pemberian vaksin ya, mengoperasi vaksin apa cara ya, itu juga dengan intradermal. Nah, kemudian yang terakhir ini rute pemberian secara topikal ya. Nah, pemberian secara topikal ini apa ke permukaan kulit ya, permukaan kulit, dan tujuannya bisa